Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian ini dan katakan, hanya karena kemurahan Tuhan.
buat keberadaan kami pada pagi hari ini. Siap memuji memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diangkuh. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Hanya kuasa Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiran kepadanya, maka dia akan bertindak dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup kita, bahkan atas masalah kita. Aminin Tuhan Yesus, kami amin. Hanya Engkau Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami telah boleh meninggikan, mengagungkan dan menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di awal tahun ini Bapa, bersihkan hati kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tumbuh di dalam juga pakai hamba-Mu ini Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu dan kami semua akan hidup diam menerima kebenaran firman. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Kita masih terus live streaming pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kami percaya, saya percaya di tahun yang baru ini ada rahmat baru dan ada harapan baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa tahun 2020 telah boleh kita lalui dengan berbagai masalah, dengan berbagai luar biasa ujian yang kita hadapi, tapi satu, luar biasa juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa juga berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita di tahun 2020. Karena Tuhan masih memelihara kita. Apapun juga kondisi yang ada, di 2020 kita masih seru-serunya dengan pandemi COVID, tapi Tuhan terus pelihara kita. Tuhan terus iring kita. Tuhan terus tolong kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dahsyat. Tidak terasa 2020 dapat kita lampaui. Dan saat ini kita masuk di 2021. Saya ingin baca satu firman Tuhan di Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita memasuki tahun yang baru 2021 ini. Kita tahun baru ini pastinya dengan rahmat baru, harapan baru yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mengilustrasikan di kota saya, kelahiran saya, ada 2 perusahaan roti yang enak. Yang satu sejak zaman sebelum Republik Merdeka. Yang satu lagi setelah Republik Merdeka. Atau boleh saya katakan yang satu perusahaan tua, yang satu masih terhitung muda. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dua-duanya punya produk yang sangat enak. Terlebih jika dibeli pagi hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali rotinya masih lumayan hangat. Sampai hari ini toko roti yang tua ini, anak saya setiap ke Purwokerto selalu beli. Istri saya juga selalu beli. Tapi itu sejak tahun 18 sekian. Cukup tua. Jelas Bapak Ibu, roti-roti mereka lebih nikmat jika dibandingkan dengan roti yang sudah berumur sehari atau lebih lagi yang dipajang di minimarket. Karena yang satu fresh from the oven, yang satunya pasti sudah berwarna. Beberapa gerai roti di supermarket ada juga yang menawarkan produk
produk-produk yang masih hangat, tapi pastinya tidak fresh from the oven, karena memang bukan diproduksi di tempat, tapi ada yang fresh from the oven karena diproduksi di tempat. Ini Bapak Ibu, kalau saya pas lagi ke Purwokerto, justru saya selalu ke toko roti itu, namanya toko rotiku, karena itu sejak sebelum kita merdeka, dan selalu bisa dapat roti yang baru keluar dari oven sehingga hangat. Nah, kondisi ini saya ilustrasikan bahwa kita selalunya menyukai hal-hal baru. Hal-hal baru yang selalu kita sukai. Kadang kita menantikan film yang baru di SCTV atau di RCTI atau di Indosiar, selalu menantikan film baru, lagu baru, tempat-tempat baru, juga kesuksesan, peningkatan dan pencapaian yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan hubungan kita pun akan terasa membosankan kalau hanya begitu-begitu saja, tanpa adanya kejutan dalam hal-hal baru yang dilakukan bersama. Jadi jangan sampai kita monoton. Sifat manusia pasti menginginkan hal yang baru. Begitu juga dalam hubungan rumah tangga kita, jangan monoton, jangan begitu saja, jangan itu. Tapi ayo bersama-sama kita ciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita lakukan bersama-sama, kita buat kejutan dan hal-hal baru yang dilakukan bersama. Tantangan-tantangan baru mampu membuat banyak orang bersemangat, karena di sana mereka akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan yang baru juga. Di Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 kita kena pandemi COVID, walaupun sampai hari ini masih terus belum reda, mungkin semakin meningkat di Indonesia, tapi kita selalu ingin ada tantangan baru. Kenapa? Kita mau masuk dalam new normal, Bapak Ibu. Bagaimana kita masuk dalam new normal? Bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang ada untuk kita tetap sehat? Nah, ini semua tantangan-tantangan, Bapak Ibu Saudara. Seperti pada tahun 2021 ini, apa tahun 2021 ini menurut Anda? Bagi saya, 2021 ini sangatlah menarik, karena saya akan mengalami banyak hal baru dalam hidup saya. Paling tidak situasi yang ada ini juga satu hal yang harus saya jalani, mau tidak mau, suka tidak suka, tapi kita akan masuk di tahun 2021 ini dengan apapun yang ada, dan kita harus bisa melalui itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kegiatan yang baru dirintis, ada pencapaian baru, teman-teman baru, dan pelajaran-pelajaran baru yang sangat klik di tahun ini. Ini yang harus kita hadapi, Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang tidak suka hidup stagnan, berhenti hanya di satu tempat, tapi saya ingin selalu bergerak, berubah dan berubah. Meski saya tidak anti rutinitas, hal-hal baru membuat hidup terasa dinamis dan menarik. Ini harus kita camkan. Hidup baru di tahun yang baru ini, kita akan harus lebih dinamis. Dan ini buat saya menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada peluang baru muncul, itu artinya saya bisa mempergunakan talenta yang kita miliki.
peluang baru muncul, kita bisa gunakan talenta yang kita miliki, kemampuan, daya kreasi, dan ide-ide yang ada pada diri saya untuk menghasilkan sesuatu yang baru pula. Jadi kita jangan sampai mati monoton, tapi kita harus terus bergerak dan bergerak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus terus maju, apapun kondisinya. Jangan kita terbelenggu dengan kondisi yang ada, tapi kita terus berusaha. Ketika ada peluang baru muncul, itu artinya kita harus manfaatkan peluang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kesempatan datang tidak dua kali. Kesempatan hanya datang sekali. Dan kita gunakan talenta yang kita punya untuk kita bisa meraih itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang. Syukur-syukur memberkati, dan yang pasti dilakukan sebaik-baiknya dengan tujuan memuliakan Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hal baru, membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bu Gembala di gereja ini juga melakukan hal yang sama. Dan melihat di tahun 2021 akan ada tantangan baru dan harus melakukan sesuatu yang baru, dan pastinya akan membuat strategi yang baru. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita masih belum bisa offline. Kita masih terus akan live streaming. Kita masih terus beribadah dengan live streaming. Berarti apa? Harus ada strategi-strategi baru. Jujur saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi 2021 akan sangat berbeda. Karena 2020 kemarin sudah membuat semuanya berubah. Yang biasa datang ke gereja tidak lagi datang ke gereja karena semua live streaming. Gereja yang begitu besar, mega, dan yang menyewa di mal-mal juga akhirnya harus tutup. Pastinya gembalanya juga harus berpikir dan membuat strategi baru. Apa yang dilakukan di 2021 ini? Jadi pastinya hal baru akan membuka peluang baru, membawa tantangan baru, dan itu semua yang harus kita lakukan dengan strategi yang baru juga. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum menampakkan hasil atau gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi ini. Tapi untuk yang gagal sekalipun merupakan proses, karena gagal itu merupakan proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan patah semangat dalam kegagalan apapun. Itu serang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 ini merefleksikan tahun 2020 yang begitu berat, sehingga di tahun 2021 ini kita juga akan masuki yang cukup berat. Nah, itulah makanya di tahun baru kita harus punya pengharapan baru, kita harus punya strategi baru. Jadi singkatnya, tahun 2021 bagi saya merupakan tahun percepatan dengan terbukanya banyak peluang. Setelah kita melihat di tahun 2020, ibu-ibu yang tidak pernah terpikirkan akhirnya sekarang buka kuliner. Yang tidak pernah terpikirkan sekarang bikin bisnis yang lain lagi. Tapi itu adalah peluang-peluang baru. Jadi walaupun kegiatan bertambah dan jam istirahat berkurang, tetapi peluang-peluang dan aktivitas baru itu membuat saya bersemangat dan tidak sabar melihat
bagaimana kelanjutannya di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur di usia saya masih boleh merasakan adanya pandemi COVID yang bisa menghancurkan semua sendi perekonomian, yang menghancurkan semuanya. Saya bersyukur karena saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk ikut menyaksikan. Disitulah betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dan ini saya percaya, ini adalah semua kehendak Tuhan. Tuhan seperti sedang merestart dunia ini. Karena apa? Akhirnya semua akan bersatu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang mungkin tidak disadari, tapi itu yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tadi saya sampaikan, walaupun kegiatan saya bertambah, jam istirahat berkurang, tapi peluang dan aktivitas baru membuat saya bersemangat dalam kondisi ini. Dan tidak sabar lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menunggu tahun ini apa yang baru, apa yang akan terjadi. Menariknya lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun suka dengan hal-hal baru. Coba lihat kata pemazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan segenap bumi. Di dalam Mazmur 96 ayat 1. Berarti pujian nyanyian pun Tuhan mau yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi itu kita. Tuhan menyukai pujian yang baru dari kita. Bukan hanya yang itu saja dari tahun ke tahun. Bukan yang monoton. Tuhan juga mau yang baru. Saya bersyukur karena di tahun pandemi 2020 dalam segala keterbatasan, tapi Bu Gembala bisa menyelesaikan albumnya Indonesia Dipulihkan. Ini luar biasa. Saya sampai jujur katakan, saya tidak mengira, di luar dugaan saya, dalam keterbatasan, dalam situasi yang berat, dalam keuangan keluarga yang berat, tapi selesai album itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti Tuhan ada mau. Dan luar biasa, dalam kondisi yang berat juga Tuhan izinkan untuk saya melewati tahun 2020 dan masuk di tahun 2021. Jadi apa? Dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kondisi yang pandemi, saya juga tidak tahu dari mana, tapi anak-anak sebagai kesaksian ternyata masih bisa bikin kafe di kondisi yang serba berat. Berarti apa? Tuhan sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan juga mau semua yang baru. Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui menjadi lebih lagi dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu percaya tidak? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, frekuensi doa Bapak Ibu mungkin ada 10 kali lipat lebih dari frekuensi sebelum COVID. Ini kenyataan. Berarti apa? Tuhan mau yang baru, yang kita tidak pernah menyadari. Kenapa pada saat belum COVID kita tidak segencar itu berdoa kita? Kenapa harus ada COVID dulu kita baru segencar itu? Tapi ini kenyataan. Diakui tidak diakui, nyatanya demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui, yang jadi lebih dalam lagi. Tuhan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik dan semakin seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kondisi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan dalam keluarga yang tadinya satu berangkat, satu pergi, sekolah pulang sore, sekolah pulang malam dan lain sebagainya, sekarang selalu bisa
Sekarang selalu bisa doa bersama. Sekarang bisa makan bersama. Karena apa? Itu tadi. Berarti ada sesuatu. Makanya saya sampaikan, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan terus akan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik. Dan semakin kita semakin seperti Yesus yang Yesus mau, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyukai proses kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan dan kerohanian yang lebih tinggi lagi. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan mau di tahun yang baru ini. Setelah kita melewati 2020, kita sudah merasakan yang segalanya. Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi manusia yang tercemar dalam dosa sejak lahir. Maka Dia pun memberikan kesempatan buat kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang Tuhan mau. Itu yang inginkan. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita diminta untuk membuang ragi seperti di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Kita membuang ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita peka semua kejadian-kejadian ini, sebenarnya Tuhan punya mau untuk anak-anaknya. Tuhan punya mau untuk kita semua. Jadi pujilah Tuhan untuk ini. Tuhan bahkan sudah menyatakan bahwa Dia memberi kita rahmat-Nya yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, bukan berkali-kali, bukan hanya setahun sekali rahmat Tuhan, bukan sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi setiap pagi hari rahmat Tuhan selalu baru buat kita, Bapak Ibu. Setiap pagi. Seperti di dalam Ratapan 3 ayat 22-23, firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sampaikan. Jadi belas kasihan, cinta kasih dan berkat-Nya selalu baru setiap pagi. Begitulah cara Tuhan menyapa kita setiap kali kita bangun. Tuhan selalu menyapa kita setiap kali kita bangun di pagi hari. Coba kalau kita merenungkan hal ini, bukankah ini semua luar biasa? Luar biasa sekali. Kalau kita renungkan, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Besar kesetiaan Tuhan untuk selalu melimpahi kita dengan sesuatu yang segar dan baru. Bukan sisa-sisa, bukan sesuatu yang kedaluarsa, tapi selalu yang baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dia selalu memberkati kita dengan segala yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan yang jelek. Tuhan selalu memberkati kita dengan yang terbaik. Masalahnya, sejauh mana kita sadar akan hal itu? Ini kunci. Sejauh mana kita sadar akan hal itu, kita malah suka menganggap
Tuhan tidak tanggap terhadap diri kita. Seolah Tuhan senang melihat kita susah berlama-lama. Kita bahkan sering lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih setiap kita bangun pagi, dan lebih memilih untuk langsung sibuk bersiap menghadapi aktivitas yang menanti tanpa peduli untuk menyapanya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kita lupa, padahal kita harusnya bersyukur sekali. Padahal Tuhan setiap memberkati kita dengan penuh sukacita untuk memulai hari dan melakukan yang terbaik hari ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana Tuhan kita sangatlah, di mata Tuhan kita sangatlah berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, di mata Tuhan kita sangat berharga. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur dan bersyukur, karena kasih Tuhan kepada kita tidak terukur besarnya. Apakah karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita? Tidak. Tanpa kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Ini yang kita harus bersyukur, dan kita harus sadar akan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar itu. Seperti di dalam Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. 25 Desember yang lalu Yesus lahir. Untuk apa? Untuk akhirnya menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Rela Tuhan turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ayat tadi sangat jelas menggambarkan betapa besar kerinduan Allah untuk selalu memberikan yang terbaik buat kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dengan kedatangan Kristus, kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, mengalami penebusan, dan dilayakkan untuk menerima berkat keselamatan, menikmati hadiratnya hari ini, merasakan kedekatan dan kasihnya yang begitu teduh secara langsung, tidak lagi harus lewat perantara seperti di masa perjanjian. Kita bukan lagi yang lama, tapi sudah menjadi ciptaan yang baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi berdasarkan kasih Tuhan pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita belajar di tahun yang baru ini. Kita belajar lebih bersyukur lagi. Kita belajar lebih baik lagi. Kita belajar terus untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena ada rahmat baru, ada pengharapan baru di tahun yang baru ini. Apakah kita mau memakai dan memaksimalkan rahmat-rahmat yang baru dari Tuhan setiap pagi, atau melupakannya? Itu pilihan kita, pilihan saudara. Satu hal yang pasti, apa yang disediakan Tuhan sesungguhnya baru dan segar, dan itu akan hadir setiap pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memasuki tahun yang baru, mari kenali Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita kenali Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya.
Semakin kita terkagum-kagum dibuatnya kalau kita semakin mengenali Tuhan, Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea, berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu nanti bisa dilihat di dalam Hosea 6 ayat 3. Jadi seperti apa tahun 2021 buat Anda? Mungkin ada yang merasa tahun ini tidak terlalu baik atau malah buruk, tapi dengar, Tuhan menyediakan yang baru bagi Anda dan saya. Tuhan membuka peluang-peluang baru, kesempatan baru di tahun yang baru. Itu Bapak Ibu Saudara yakin. Bagi Anda yang menganggap tahun 2021 sebagai tahun yang lebih baik, setidaknya menjanjikan, Tuhan pun menyediakan rahmat-Nya yang baru pada Anda. Apapun yang Anda rasakan di tahun 2021, semuanya merupakan bagian dari keberhasilan baru yang menanti di depan sana. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacitalah dalam menyambut tahun yang baru. Jalanilah dengan penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan dengan rahmat-Nya yang baru di sana, dan Dia akan selalu berjalan bersama Anda dalam setiap langkahnya. Selamat memasuki tahun yang baru, yang penuh harapan dan pembaruan buat saudara dan kekasih semua. Tuhan memberkati kita, memberkati Anda semua dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita tunjukkan kepala. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami Tuhan, dan ajar kami terus Tuhan untuk memiliki pengharapan, untuk belajar Tuhan atas rahmat-Mu yang luar biasa. Ajar kami terus Tuhan, dan agar di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan lebih dekat lagi dengan-Mu, dan kami akan memasuki tahun yang baru ini dengan lebih percaya diri Tuhan, karena rahmat-Mu, pengiringan penyertaan-Mu dan harapan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima Kristus, bermanfaat Tuhan. Benar kalau tadi hambanya menyinggung tentang sesuatu yang Tuhan kerjakan di tahun 2020. Ternyata benar saudara, kalaupun Tuhan izinkan album Indonesia bisa diterbitkan, judul-judul daripada lagu itu, saudara perhatikan, saya pun baru memperhatikan secara lebih seksama. Ternyata itu janji Tuhan pasti digenapi katanya. Itu lagu dari Indonesia dipulihkan. Kemudian lagu yang berikutnya, hatiku memuliakan Tuhan. Artinya memang Tuhan itu mau setiap kita hatinya mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian ada lagi judul lagu, aku angkatlah syukurmu. Dengan segala apapun keberadaan kita, dengan apapun yang terjadi saat ini saudara, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Amin saudara ya. Dan dikatakan lagi di sana Roh Kudus yang manis. Jadi Roh Kudus itu selalu manis bagi kita, selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi. Dan nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Jadi saya mengaminkan, saudara boleh aminkan, setiap judul-judul itu adalah pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya. Mari saat ini
Satu pengharapan baru di tahun yang baru. Ada berkat-berkat yang baru. Semua menjadi baru karena kami percaya Tuhan merangkaikan sesuatu yang baik-baik bagi setiap kami, anak-anak dan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian. Tuhan, aku rindu. Aku rindu Kau hadir di sini Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Terkasih Kristus, mari buka hati di hadapan Tuhan, katakan, aku rindu. Mari katakan bersama-sama, Tuhan. Saudara siap di tahun yang baru, saudara siap membawa Tuhan. Minta perkenan Tuhan, minta Tuhan bawa setiap kita dengan rohnya. Ibu bapak yang ada di rumah, mari kita pujian ini. Tuhan, aku rindu. Benar Tuhan, kami rindu. Ada berapa banyak yang siap diturunkan dengan roh Tuhan saat ini? Mari angkat suaramu.
mulia bagi kita. Percayalah, di masa-masa sekarang Tuhan mempunyai rencana mulia buat kita. Tangkap itu saudara, tangkap itu. Semua baik bagi kita. Haleluya. Pasti kami sudah menerima. Terima kasih untuk anugerah kehidupan ini Bapa. Terima kasih untuk anugerah kesehatan, anugerah damai, anugerah sukacita Allah buat hidup kami. Bahkan kehidupan yang baik, semua yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kami. Di tahun yang baru, Tuhan Yesus, kami percaya hal-hal baru Tuhan kerjakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami tetap terus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami tahu Bapa, yang terbaik Tuhan yang mau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tetapkan hati, tetapkan iman dan jiwa kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu diteguhkan hatinya, dikuatkan hatinya, diberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap apapun dalam hidupmu. Kami punya Yesus yang ajaib. Kami punya Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, percayalah, yakinlah Tuhan bersama dengan kita. Yesus, Engkau ada saat ini dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru, untuk harapan-harapan yang baru yang Kau berikan bagi setiap umat-Mu, baik setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, bahkan yang ada saat ini di tempat ini. Kami semua siap terima berkat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai hari ini. Ya Tuhan, senantiasa melimpahkan berkat-Mu, melimpahkan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersukacita. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh,
terus menyanyi bersorak bagi Engkau. Saatnya kami mau bersatu hati. Kami mau lepaskan berkat Tuhan Yesus bagi bangsa kami, yaitu bagi Indonesia yang kami cintai. Kami mau berdoa bagi Indonesia, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Umatku datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan, and holy padamu, kami bangsa Indonesia. Mari katakan bersama-sama semua. Lord, Bapa, pujian Indonesia dipulihkan adalah doa kami orang percaya. Indonesia pasti dipulihkan. Dan semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dan semua masyarakat Indonesia pasti dipulihkan. Amin.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ada janji Tuhan yang digenapi bagi hidup setiap kami orang percaya. Ada janji Tuhan yang digenapi bagi bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau berdiri atas bangsa kami. Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan terlebih daripada itu, Engkau ada dalam hidup setiap kami secara personal, pribadi. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami punya Allah yang dahsyat. Perkara apapun Tuhan sanggup kerjakan dan lakukan dengan segala kuasa yang ada dan Engkau miliki ya Rabbah. Sambang Bapa tekena syukurataka. Percayalah kepadamu kunakana-kana. Perisai iman. Oh name Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap pribadi kami, bagi setiap keluarga umat-Mu, bagi semua orang-orang percaya. Kami anak-anak Tuhan yang berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Secara total Tuhan, kami serahkan hidup kami, anak-anak Tuhan, rumah tangga umat-Mu semua, jemaat Tuhan semua. Secara totally kami tolgal marsyur mata sepenuhnya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Kinalah hormat. Bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, tetaplah kuat di dalam rencananya. Tetaplah ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa surga. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan saat ini Tuhan. Semua kami Tuhan, tak terkecuali pada bagian apapun Tuhan, kami melayani Raja di atas segala raja, Hirapataka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap isi hati kami dan kerinduan kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir buat setiap umat-umat-Mu. Berkat-Mu mengalir buat setiap jemaat-Mu. Berkat-Mu mengalir buat setiap kami saat ini yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terimalah saudara. Saat ini terimalah. Angkatlah hatimu. Saat ini Tuhan ada melambangkan dan syukur ramadaka. Saudara yang ada di sini dan mungkin yang ada di rumah, saya mau berdoa sejenak untukmu. Angkat tanganmu. Bapa, tangan mereka saat ini penuh dengan kuasa. Tangan mereka saat ini diurapi Tuhan. Tangan mereka saat ini mau berkarya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, diberkatilah semua. Engkau yang mengaminkan. Thank you Jesus. Haleluya. Kembali turunkan tanganmu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa kami semua Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami angkat doa untuk setiap yang sakit, bahkan juga tim para medis Tuhan. Mari Bapa di sorga, kami percaya, kami sungguh yakin Tuhan, kesembuhan, pemulihan terus terjadi bagi bangsa kami. Dan semua yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi hidup kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk setiap perkenanan-Mu bagi hidup kami. Karena kami percaya berkat-Mu setiap pagi selalu baru. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi seluruh Tuhan gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Kota wisata, Cibubur, Tangerang, Bekasi, Jakarta, Depok, semua. Bahkan di seluruh kota-kota, provinsi-provinsi dan di seluruh bangsa Tuhan. Kami lepaskan shalom bagi bangsa-bangsa. Kami lepaskan blessing Tuhan bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Diberkatilah seluruh umat Tuhan di seluruh bangsa-bangsa yang ada. Diberkatilah, biarlah pengenalan akan Tuhan semakin nyata di seluruh pelosok-pelosok ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dan syukur kami, sukacita kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Berkat mengalir atas hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro yang kenankan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan semua kami yang mengambil bagian, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Pengampunan senantiasa Tuhan
Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Kristus, bermata hati Tuhan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang semua saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga. Mari semua arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam pekerjaan usaha kita, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.